tes. Oke, lanjut pada bagian teori yang mana video ini nantinya akan dibagi menjadi itu praktek dan teori. Yang pertama sekarang adalah teori lebih dahulu untuk chapter 3 kecerdasan buatan. Yang pertama teori itu apa sih random forest itu? Oke, langsung pada intinya aja. Kalau random forest itu semacam algoritma untuk menghasilkan satu keputusan. Algoritmanya itu biasanya berbentuk pohon. Nah, seperti ini contohnya. Nah, misalkan jenis mobil. Ada beberapa 3 decision di sini. Dimana decision pertama itu misalkan hasilnya true atau false. Nanti outputnya keluar. Decision kedua juga sama. Kemudian pas decision ketiga, jika datanya itu yang dibutuhkan false, maka datanya ditolak. Kemudian jika hasilnya true, data diterima, lalu akan memunculkan hasil akhir pada tree ketiga. Tree pertama dan tree kedua itu sebagai sampel untuk menghasilkan output di tree ketiga. Seperti itu random forest. Kemudian lanjut jelaskan cara membaca dataset kasus. Pertama, download dataset terlebih dahulu, lalu buka dengan menggunakan software Spider guna untuk melihat isi dari dataset tersebut. Bisa menggunakan RStudio juga untuk melihat isi datasnya. Kemudian data tersebut memiliki extensi file txt, bisa juga CSV, dan di dalamnya terdapat kelas-kelas dari field. Misalnya saja pada data burung memiliki indeks dan angka, di mana indeks berisi angka memiliki makna berupa jenis burung. Kemudian nama burung yang ada pada field ini memiliki nilai berupa 0 dan 1 yang dimana sifatnya boolean atau iya atau tidak. Hal ini dikarenakan komputer yang membaca bilangan biner, maka dari itu field yang diisikan berupa angka. Jadi komputer itu akan membaca bilangan biner yang hanya bisa membaca angka 0 atau angka 1. Jika angka 0 berarti tidak, jika angka 1 berarti iya. Kemudian apa itu cross validation? Cross validation itu teknik validasi model yang berfungsi untuk melakukan penilaian bagaimana hasil analisis statistik dan digeneralisasi ke data yang lebih independen. Cross validation bertujuan untuk memprediksi atau memperkirakan sesuatu seberapa akurat model-model prediksi yang dilakukan sebuah praktek. Tujuannya utamanya itu untuk mendefinisikan dataset dan menguji dalam fase pelatihan untuk membatasi masalah seperti overfitting dan underfitting. Kemudian jelaskan apa arti skor 44% pada random forest, 27% pada decision tree, dan 29% pada SVM. Skor 44% diperoleh dari hasil pengolahan dataset jenis burung, di mana akan dilakukan proses pembagian data, testing, dan data training, lalu diproses dan menghasilkan skor sebanyak 44%. Kemudian menjelaskan bahwa skor tersebut digunakan sebagai pembanding dalam tingkatan keakuratannya. Pada decision tree akan diperoleh data lebih kecil, yaitu sebanyak 27%. Hal ini dikarenakan data yang diolah menggunakan decision tree menjadi beberapa tree atau dibagi menjadi beberapa bagian pohon, lalu disimpulkan untuk mendapatkan data yang akurat. Pada SPM akan memperoleh skor sebanyak 29%. Hal ini dikarenakan data yang dimiliki masih bernilai netral sehingga keakuratannya masih belum jelas. Kemudian selanjutnya bagaimana cara membaca confusion matrix dan contohnya memakai gambar sesuatu. Nah, confusion matrix itu untuk contoh codingannya kurang lebih seperti ini, di mana variabel figur akan menunjukkan float figur, kemudian figur.clv, figur yang diambil dari clv, kemudian ax itu variabel yang mendefinisikan figur GCA projection 3D sebagai project 3 dimensi, kemudian ada variabel x dan y di mana rf
parameternya itu indeks ke-0 dan indeks ke-1. Nah, dimana nanti akan mengurus semua data yang berhubungan dengan matriks. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian terakhir, jelaskan apa itu voting pada random forest. Voting random forest itu sebuah proses pemilihan dari tree yang dimana akan muncul hasilnya atau hasil kesimpulan menjadi informasi yang pasti. Jadi misalnya pada tree pertama, tree kedua, dan tree ketiga itu memiliki output masing-masing. Nah, dari ketiga output ini akan disatukan dan menghasilkan suatu kesimpulan akhir yang dimana hasilnya itu lebih dominan dari hasil yang mana di antara ketiga tree ini. Nah, kurang lebih untuk teori adalah seperti itu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai berjumpa di praktek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.